menyiapkan hati, mau beribadah hari ini, kita mau sama-sama nyanyi I Want to Know You Lord. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up serving you. Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, I'll never forget. I'll grow up loving you. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kalau kami boleh Tuhan kembali datang untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan berkati ya Tuhan, Engkau sertai ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Biar Tuhan, apa yang kami nyanyikan, apa yang kami pujikan, apa yang kami doakan Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik di rumah. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Kak Rensi masih semangat? Masih dong. Ya, kalau gitu kita mau sama-sama nyanyikan Aku Anak Raja. Kak Rensi juga anak raja? Iya dong. Iya, kita semua anak raja. Kita mau sama-sama nyanyikan dengan sorak-sorai. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja. Tunjuk temannya. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.
Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Lebih semangat lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, Kak Rensi, sebenarnya raja itu apa sih Kak Rensi? Raja itu adalah seorang pemimpin di suatu kerajaan. Kalau sekarang itu mungkin seperti Bapak Presiden Jokowi ya. Wah, dia memimpin di suatu kerajaan. Pak Presiden Jokowi itu. Wah, berarti enak ya Kak Rensi menjadi seorang raja itu. Bayangkan ya adik-adik, kalau misalnya mau makan ayam goreng, tersedia ayam goreng. Wow. Mau liburan, langsung liburan. Mau pakai tas baru, langsung bisa pakai tas baru. Wah, seneng ya Kak Rensi ya. Kalau gitu Kak Febe juga mau jadi raja. Juga pasti banyak orang yang kepengen jadi raja. Ngomong-ngomong soal raja Kak Rensi, seperti di dalam firman Tuhan itu ya Kak Rensi ya. Kak Rensi tahu ndak raja yang sangat terkenal? Raja yang cinta Tuhan Yesus. Siapa? Raja yang sukaannya bermain kecapi. Raja Daud. Nah tuh Kak Rensi pinter. Adik-adik di rumah pasti juga sudah tahu jawabannya. Iya, Raja Daud itu adalah raja yang luar biasa ya Kak Rensi ya. Iya, kok bisa ya Raja Daud itu katanya tuh deket banget sama Tuhan. Dan katanya sampai Tuhan tuh berjanji kepada Daud ya. Berjanji apa Kak Rensi? Bahwa keturunan-keturunannya nantinya akan dibangkitkan menjadi raja-raja. Iya ya Kak Rensi ya. Kok bisa Raja Daud itu menjadi raja yang luar biasa? Iya, pasti Raja Daud itu suka baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyikan lebih semangat lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh? Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lebih semangat lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oh, jadi ternyata rahasianya Raja Daud itu suka membaca kitab suci dan berdoa setiap hari. Ya, benar ya Kak Rensi ya? Nah, kita sekarang mau lihat ya, emangnya siapa aja sih keturunan-keturunan Raja Daud itu? Oke, yuk kita mau lihat sama-sama keturunan Raja Daud. Wah Kak Rensi, kok tiba-tiba ada ini ya Kak Rensi?
Rensi di belakang kita. Ayo kita mau sama-sama belajar. Siapa sih keturunan Raja Daud? Ya. Ya, yang pertama Raja Daud. Wah. Nah, kemudian ada Raja Salomo. Wah, ini raja yang tidak asing dan tidak bukan, yang hikmat dan pengetahuannya itu luar biasa kan Kak Rensi. Terus siapa lagi? Raja Abia. Terus kemudian Raja Asa. Terus kemudian Raja Yosafat. Dan ada Raja Yoram. Sebelahnya Kak Febe. Sebelah saya. Kak Rensi. Sebelah saya. Iya. Raja Ahazia. Nah, terus ini siapa ini? Wah, kok tanda tanya gitu Kak Rensi? Nah, adik-adik di rumah mungkin tahu itu siapa. Ayo siapa? Iya, siapa Kak Rensi? Nah, Raja Ahazia ini punya anak. Namanya Bayi Yoas. Oh. Nah, Bayi Yoas ini pasti menjadi raja. Tunggu dulu, ada ceritanya. Nggak langsung jadi raja. Oh, jadi, gitu Kak Rensi. Iya, jadi ceritanya Raja Ahazia ini punya anak yaitu Bayi Yoas. Karena Raja Ahazia ini meninggal, maka mamanya Raja Ahazia ini yaitu Nenek Atalia, dia itu jahat dan suka menyembah patung Baal. Kemudian dia ini ingin memusnahkan semua keturunan anaknya, termasuk Bayi Yoas ini. Ini, nenek ini? Iya. Yang ada di belakang kita ini? Iya, ini. Serem ya Kak Rensi? Iya. Dia mau membunuh? Iya, karena dia ingin menguasai seluruh kerajaan Yehuda. Wah, gitu. Nggak baik ya Kak Rensi ya. Jadi orang yang jahat, ya memikirkan kejahatan. Nggak baik ya Kak Rensi? Iya, nggak baik karena mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Iya ya Kak Rensi, Tuhan itu ada di mana-mana untuk melihat kita. Iya, betul. Nah, tapi adik-adik tahu, Kak Febe tahu? Iya, kenapa? Ada yang sayang sama Bayi Yoas ini. Namanya Bibi, siapa Kak Febe? Yoseba. Bibi Yoseba. Iya. Nah, Bibi Yoseba ini, nah ini ya. Bibi Yoseba ini sayang sama Bayi Yoas ini ya. Karena dia tahu bahwa nenek Atalia ini jahat, pengen membunuh semuanya. Maka dibawa Bayi Yoas ini sama Bibi Yoseba ini. Wah, kalau Bayi Yoas yang lucu. Waduh, oh Kak Rensi geser dikit, itu bayinya enggak kelihatan ya. Bayi Yoas yang lucu ini dibawa pergi sama Bibi Yoseba. Berarti Bayi Yoas ini tidak ada lagi di kerajaan Yehuda, ya kan? Berarti Bayi Yoas ini ndak akan jadi raja ya Kak Rensi? Tunggu dulu. Berarti janji Tuhan ndak mungkin terjadi ya Kak Rensi? Tunggu dulu Kak Febe. Kita mau simak ceritanya lagi ya. Siap. Ya, ayo Kak Rensi. Bibi Yoseba ini membawa Bayi Yoas ini ke bait Allah. Disembunyikan di bait Allah. Dititipkan sama Bibi Yoseba ini ke imam siapa Kak Febe? Imam Yoyada ya Kak Rensi? Iya, pinter. Iya, ke pinter. Imam Yoyada.
Nah, ini Kak Rensi imamnya. dibawa ke Imam Yoyada, dititipkan. Bayangkan Kak Febe, tahu nggak dititipkan berapa lama? Berapa lama Kak Rensi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun. Wah, 6 tahun Kak Rensi. Iya, lalu Imam Yoyada ini bilang, sesudah 6 tahun ini saatnya kita mengangkat bayi Yoas ini yang sudah menjadi anak berumur 7 tahun untuk diberkati dan diangkat menjadi raja. Oh iya Kak Rensi. Berarti Yoas ini adalah anak yang luar biasa ya Kak Rensi ya. Dia tinggal di bait Allah selama 7 tahun. Dia pasti dekat sama Tuhan. Akhirnya sungguh janji Tuhan itu digenapi ya Kak Rensi ya. Iya. Iya. Terus ceritanya gimana Kak Rensi? Nah, Imam Yoyada ini menyuruh prajurit-prajurit dan pasukan-pasukan ini untuk berjaga-jaga karena mau mengangkat Yoas ini menjadi raja. Nenek Atalia yang jahat itu mendengar. Oh iya, terus Kak Rensi. Dia mendengar lalu dia datang dan marah-marah gitu ya. Serem ya Kak Rensi. Hianat gitu. Nah, tapi Nenek Atalia ini sudah diketahui karena akan datang, maka ditangkap oleh prajurit-prajurit dan pasukan-pasukan yang berjaga-jaga itu. Oh, ini akhirnya ini ya Kak Iya. Rensi ya, Nenek Atalia ditangkap. Terus kemudian akhirnya bayi yang tadi itu kemudian sudah menjadi anak Yoas berumur 7 tahun, dia diangkat menjadi raja. wah Kak Rensi, umur 7 tahun menjadi seorang raja. Luar biasa ya Kak Rensi, Tuhan kita itu ya Kak Rensi ya. Kalau tadi ya Kak Rensi, Kak Febe ini dengar ceritanya Kak Rensi dari awal aja. Kak Febe itu sudah mikir, tidak mungkin lah si bayi Yoas itu akan melanjutkan janji Tuhan. Tadi kita bisa lihat ya Kak Rensi, Raja Daud menjadi raja, kemudian semua keturunannya menjadi raja. Waktu itu Kak Febe mikir, wah Yoas ini tidak mungkin menjadi raja. Betul. Tapi Tuhan kita itu luar biasa ya Kak Rensi ya. Apa yang menurut manusia tidak mungkin ya adik-adik di rumah ya, Tuhan kita itu bisa menjadikan semuanya itu mungkin. Yang dia mau dibunuh oleh neneknya, tapi Tuhan menempatkan seorang bibi yang baik hati, yang sayang sama Yoas. Coba dia di sana terus, mungkin bayi Yoas tidak duduk di sini, tapi bayi Yoas sudah meninggal ya Kak Rensi ya. Betul. Memang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Makanya itu adik-adik mau punya kehidupan seperti Raja Daud, ya kehidupan yang sungguh luar biasa. Kita harus selalu mendekatkan diri kita sama Tuhan. Maka sejak kecil, mungkin kalau adik-adik bilang, aku lo masih kecil ya tuh Kak Rensi, ngapain deket-deket sama Tuhan. Tapi kita mau lihat dari kehidupan Raja Daud. Iya, sejak Raja Daud muda, beliau itu sudah selalu rajin untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Maka kalau kita itu dekat loh Kak Rensi sama Tuhan Yesus, Tuhan itu bisa bilang sama kita apa kehendaknya, apa janjinya. Dan kita percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. seperti ayat hafalan yang mau kita baca ini ya Kak Rensi ya. Ayo kita mau sama-sama baca, Kak Rensi yang bacain. 2 Raja-Raja 10 ayat 10. Ya, Kak Febe ulangi ya. Oke. 2 Raja-Raja 10 ayat 10. Adik-adik di rumah juga ulangi ya. 2 Raja-Raja 10 ayat 10. 2 Raja-Raja 10 ayat 10. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya. Sekali lagi, Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya.
difirmankannya. Difirmankannya. Ya. Ya. Biarlah ayat hafalan ini terus ada di hati kita ya Kak Rensi ya. Bahwa Tuhan kita itu terlalu hebat, Tuhan kita itu terlalu besar, Tuhan kita itu terlalu dahsyat. Sehingga apa yang sudah difirmankannya pasti digenapi. Iya, kalau gitu supaya lebih semangat lagi kita mau bersorak-sorai, kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Kak Rensi masih semangat? Masih. Yuk kita mau semangat lagi untuk bersorak buat Tuhan. Kita mau gerak sama-sama ya adik-adik. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Jangan lupa tersenyum. Ayo kita mau sama-sama semangat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kita mau nyanyikan sekali lagi ya Kak Rensi. Yes. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, Yesus yang terbesar-besar, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kami Kak Febe dan Kak Rensi. Ya, hari ini kita mau membuat kerajinan tangan. Nah, ini adalah waktu yang paling kalian tunggu-tunggu pastinya. Ini sangat mudah adik-adik, kalian hanya membutuhkan 1 lembar HVS, kemudian gunting, spidol, Plong-plongan, dan tali rafia. ya, dan pensil warna apapun yang kalian perlukan untuk mewarnai. Ini tidak harus menggunakan tali rafia, tapi kalian juga bisa menggunakan pita atau benang. Ya, ayo kita mau sama-sama belajar bagaimana cara membuat mahkota yang indah. Ini kertasnya kalau kalian hanya punya HVS tidak apa-apa, tapi apabila kalian memiliki kertas yang agak tebal, pakai yang agak tebal ya adik-adik. Caranya kalian gambar pola mahkota. Nah, mudah sekali kan adik-adik, ini pola mahkota. Kemudian kalian kasih perhiasannya di atasnya. Tara. Terus kemudian kita kasih nama. Nah, ini Kak Febe kasih nama Febe. Kalian boleh kasih nama kalian masing-masing. Kemudian kalian gunting. Kita gunting bersama-sama.
Setelah sudah digunting, ya jadi bentukan seperti ini ya adik-adik. Nah, gini. Kemudian kanan kirinya kalian beri lubang. Kalian lubangi dengan pelong-pelongan atau gunting. Kemudian kalian masukkan talinya atau pita dari satu lubang ke lubang yang lainnya. Sebelum itu kalian berikan warna ya adik-adik. Selamat mewarna. Wah, Kak Rensi, mahkotanya bagus sekali. Kak Febe mau pakai warna pink. Kemudian kuning. Ya. Nanti kalau mahkotanya sudah selesai, kalian tunjukkan ke orang tua kalian ya. Nah. Mahkota Kak Rensi sudah jadi. Ini adik-adik, kenapa kok kita membuat mahkota? Supaya kita selalu ingat mengenai cerita kemarin bahwa apabila Raja Yoas bisa menjadi raja, itu semua karena kehendak Tuhan. Karena semua yang difirmankan Tuhan pasti akan digenapinya. Amin adik-adik. Jadi kalian harus simpan mahkota ini, terus kemudian kalian bisa pakai seperti ini. Nah, cantik kan adik-adik? Nah, kemudian pitanya bisa kalian ikatkan di bagian belakang. Wah, Kak Rensi cantik sekali. Nah, mahkota yang indah ini sudah jadi. Kalian bisa tunjukkan kepada orang tua kalian, kepada teman-teman kalian, dan ketika kalian menggunakan mahkota ini selalu ingat bahwa janji dan firman Tuhan pasti ya dan amin tergenapi dalam kehidupan kalian. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Kita mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Bye, see you. Ya, kita mau menutup ibadah kita pada sore hari ini. Kalau gitu kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu, karena cinta-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Apa yang Tuhan sudah firmankan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, semuanya pasti terjadi. Dan ajari kami Tuhan, sejak kami kecil, kami selalu ingin dekat dengan Tuhan seperti Raja Daud yang selalu duduk diam untuk mencari apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kak, terima kasih buat ibadah hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. See you.